Oke. Udah, please deketin Tata, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan lanjutkan lagi bincang sore. Ya, nanti Bapak Menteri akan menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan baru yang terkait dengan dana BOS serta BOP PAUD dan kesetaraan yang terkait dengan situasi bencana COVID-19 ini. Ya, nanti teman-teman di sini dari berbagai media sudah siap juga yang kemudian sudah kita inventarisir kurang lebih sekitar 7 orang yang akan bertanya Pak Menteri dari media Kedaulatan Rakyat, dari CNN, dari lalu kemudian dari Antara, Kompas.com, Detik.com, Medcom, dan Harian Kompas. Ya, saya kira mungkin Pak Menteri bisa langsung saja memberikan penjelasan kepada teman-teman. Di sini sudah ada Pak PLT Dirjen PAUD Dikdasmen, ada Ibu Katarina, ada Pak Irjen, Pak Mukhlis, dan ada Ibu Fiona. Terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Pak Menteri untuk memberikan penjelasan. Terima kasih teman-teman udah memberi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon ada yang share screen-nya. Mas Seno. Baik, Pak. Jadi konteks untuk hari ini adalah karena banyaknya seperti yang waktu kita press conference kemarin, karena ada berbagai macam kondisi yang sudah berubah dengan COVID-19 ini, di mana kebutuhan pembelajaran daring atau online itu menjadi lebih besar, dan juga ada berbagai macam kondisi ekonomi yang sudah lebih mendesak bagi banyak sekali teman-teman kita seperti guru honorer maupun juga kebutuhan data atau kuota daripada murid-murid dan orang tua yang ingin belajar daring, maka kita melakukan revisi permen kita dan ada beberapa hal yang akan kita share. Ini saya saja yang share screen-nya, nggak apa-apa. Oh, sudah, oke. Ya, bisa ke screen yang sebelumnya. Ya, terima kasih. Jadinya pertama kita akan membicarakan apa perubahan atau peningkatan fleksibilitas penggunaan dana BOS dalam masa darurat COVID-19 ini. Ya, satu sekarang topiknya mengenai yang pembayaran honor. Ya. Sebelumnya pembayaran untuk guru honorer ini tadinya ada restriksi harus memiliki NUPTK ya dan tercatat di Dapodik. Nah, sekarang itu kita ubah selama masa darurat ini kita lepas ketentuan yang harus memiliki NUPTK, tetapi masih harus tercatat dalam Dapodik per 31 Desember 2019. Jadi tidak bisa digunakan untuk membiayai guru honorer yang baru yang belum tercatat di Dapodik. Ya, tentunya kriterianya juga walaupun NUPTK-nya sudah dilepaskan sementara ketentuan itu, tapi tetap harus guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan profesi dan juga memenuhi beban mengajar. Dan jangan lupa mengajar dari rumah itu juga dihitung sebagai beban mengajar ya. Dan sekedar mengingatkan saja masih bisa ini diberikan kepada tenaga pendidikan apabila dana masih tersedia. Ya, jadi yang tadi kita dengar banyak sekali komplain mengenai bagaimana kerepotan berbagai macam guru yang mungkin sekarang dengan kondisi ekonomi yang tidak memadai tidak bisa mendapatkan NUPTK. Kita lepaskan constraint ini sementara. Ya, ini sementara karena krisis ekonomi dan krisis kesehatan, dan tapi masih harus tercatat dalam Dapodik. Sekarang dana BOS bisa diberikan sebagai honor untuk guru honorer, tidak harus memiliki NUPTK sementara. Poin yang kedua adalah kemarin berdasarkan permen yang dulu pembayaran honor itu dimaksimalkan ke 50% karena
masa kondisi ekonomi kita sedang terdampak sangat negatif, kita melepaskan ketentuan ini dan memberikan kepala sekolah kebebasan untuk menggunakan apa yang dia butuhkan untuk honor guru honorer. Jadinya sudah tidak ada lagi pembatasan maksimal 50%. Ya, jadi ini kita lepas sementara sebagai constraint sehingga lebih banyak memberikan fleksibilitas bagi kepala sekolah yang merasa butuh membantu dari sisi ekonomi guru-guru honorer kita. Apalagi di daerah-daerah di mana banyak sekali guru-guru honorer yang terdampak oleh COVID-19, baik keluarganya maupun mereka juga. Jadi ini akan membantu memberikan fleksibilitas untuk memastikan bahwa ada cara untuk memastikan kesejahteraan guru-guru honorer kita selama masa krisis ini. Yang ketiga, kayaknya screen-nya baru keluar. Bisa dikembalikan screen-nya. Oke, kalau gitu saya aja. Oke, bisa lihat teman-teman screen saya? Bisa Pak. Bisa ya? Oke. Nah, untuk poin yang ketiga adalah penekanan alokasi lainnya terkait COVID-19. Kemarin walaupun kita sudah memberikan fleksibilitas, tapi banyak teman-teman di daerah yang belum pede untuk menggunakan dana BOS untuk berbagai macam hal-hal yang hubungannya dengan pembelajaran dari rumah atau online daring. Jadi sekarang secara eksplisit kita menulis bahwa dana BOS pada saat darurat ini bisa digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, ataupun layanan-layanan berbayar, platform-platform online, edtech, ya, bagi pendidik dan atau peserta didik. Jadi ini boleh menggunakan untuk pulsa dan paket data baik untuk guru maupun juga untuk peserta didik, yaitu pada murid. Ya, ini secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman di daerah yang mungkin kepala sekolah yang tidak pede untuk ini bisa digunakan untuk kuota distribusi kuota untuk muridnya ataupun buat guru-gurunya, sekarang secara eksplisit diperbolehkan, ya, secara jelas dan transparan diperbolehkan. Juga bisa digunakan untuk hal-hal yang hubungan dengan kesehatan seperti pembeli cairan atau sabun pembersih tangan, disinfektan, masker atau penunjang kebersihan lainnya yang mungkin mereka butuhkan. Ya, jadi sekarang harapan saya adalah ini sudah terjawab. Kalau ada di daerah atau sekolah-sekolah yang masih merasa tidak nyaman untuk menggunakan dana BOS untuk hal-hal ini, sekarang kita berikan mereka confidence, kita berikan mereka kepastian bahwa ini boleh dipergunakan. Untuk yang kedua adalah BOP PAUD, ya, BOP PAUD. Sebelumnya BOP PAUD ini dibilang penggunaannya untuk bisa memberi transport untuk pendidik. Tapi karena banyaknya sekarang PAUD pun yang dan maupun unit-unit pendidikan kesetaraan yang harus belajar dari rumah yang melalui online atau metode lainnya, ini kita rubah terminologinya, kita rubah penulisannya bahwa ini dapat digunakan untuk honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Jadinya bagi teman-teman di daerah yang mungkin tadinya tidak nyaman untuk mengeluarkan dana BOS karena sudah tidak ada biaya transportasi lagi, kita memperbolehkan selama masa darurat ini pembiayaan honor pendidik agar teman-teman guru-guru PAUD dan sekolah-sekolah kesetaraan lainnya masih bisa menikmati honor walaupun tidak ada transportasinya, tidak ada lini transportasinya, tapi ini untuk honor bisa digunakan. Tapi pun bagi yang masih menggunakan jasa transportasi masih bisa digunakan untuk transportasi pendidik. Sebelumnya untuk persentase penggunaan semuanya ada berbagai macam pembatasan, pembelajaran dan bermain minimal 50%, pendukung maksimal 35%, lainnya 15%, dan kesetaraan juga sama dilakukan sekat-sekat daripada persentase penggunaan. Sementara masa krisis ini
besaran persentase per kategori itu tidak lagi berlaku selama masa darurat ini. Jadi diberikan full fleksibilitas untuk dipergunakan apa yang lagi dibutuhkan pada saat ini, ya, agar ini memberikan kenyamanan bagi para unit-unit pendidikan PAUD dan kesetaraan untuk bisa merealokasinya di masa krisis ini dengan cara yang lebih fleksibel. Dan kami juga sama seperti yang BOS melakukan penekanan alokasi lainnya. Jadi kita secara eksplisit sama seperti yang sebelumnya untuk BOP PAUD dan kesetaraan dapat digunakan untuk pulsa, paket data, dan ataupun layanan pendidikan daring berbayar. Ya, jadinya sudah tidak ada keraguan lagi bahwa ini bisa digunakan untuk berbagai macam platform pendidikan, bisa digunakan untuk beli pulsa, untuk paket data, bukan hanya untuk gurunya, tapi juga untuk murid-muridnya. Dan tentunya bisa juga digunakan untuk berbagai macam yang menunjang kesehatan di masa krisis ini seperti disinfektan, pembersih tangan, masker, atau penunjang kebersihan. Jadinya saya rasa sekian dari saya. Intinya adalah selama masa krisis ini kita ingin memberikan kenyamanan bagi semua kepala sekolah dan semua unit pendidikan bahwa mereka bisa menggunakan dana BOS sefleksibel mungkin untuk menjamin kesejahteraan guru-guru mereka, untuk menjamin kemampuan untuk melaksanakan online pendidikan online atau daring dengan berbagai macam biaya seperti pulsa dan data yang dibutuhkan, dan juga kenyamanan bagi kepala sekolah untuk mendapat fleksibilitas terhadap alokasi penggunaan anggaran tersebut di masa krisis ini. Saya rasa terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri yang telah memberikan penjelasan.